Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi baru, yaitu tentang medan magnet yang berubah terhadap waktu. Oke, apa aja overview-nya yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum Faraday, tentang arus perpindahan, tentang persamaan Maxwell dalam bentuk titik maupun integral, dan potensial yang berubah terhadap waktu. Oh ya, mungkin kali ini kita batasin, mungkin hari ini kita akan bahas hukum Faraday ya. Jadi minggu depan kita baru membahas tentang arus perpindahan, karena hukum Faraday lumayan banyak. Nah, oke. Apa itu hukum Faraday? Jadi medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, atau biasa dikenal dengan EMF ya, yang akan menimbulkan arus listrik pada rangkaian tertutup. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, ini ada 3 gambar, yang dimana gambar pertama ini magnet yang dimasukkan ke rangkaian tertutup yang dihubungkan ke galvanometer untuk mengukur gaya gerak listriknya tadi. Nah, pada saat dia akan dimasukkan, kemudian dia posisinya masuk, dia pada saat normal ya, pada saat dia akan dimasukkan dia berada pada sisi kiri di galvanometernya. Pada saat dia dikeluarkan, maka dia dapat posisi di sebelah kanan. Nah, tanda minusnya di sini menunjukkan bahwa EMF itu berarah sedemikian rupa sehingga arus yang dihasilkan akan menghasilkan flux yang ditambahkan dengan flux semula yang akan mengurangkan flux tersebut. Ini hukum Lenznya ya. Jadi EMF itu mean turunan dari flux totalnya terhadap waktu. Atau kalau misalnya dia ada suatu lilitan, maka ditambah dengan lilitan. Di sini ada faktor N. N ini adalah lilitannya. Jadi mean lilitan dari turunan fluxnya terhadap waktu. Otomatis flux di sini dia akan berfungsi sebagai mempunyai fungsi waktu ya dalam hal ini, sehingga dapat diturunkan untuk mendapatkan gaya gerak listrik tadi. Nah, perubahan flux ini terhadap waktu itu bisa disebabkan oleh medan magnetnya yang berubah terhadap luasan statis. Jadi luasannya tetap, tapi medan magnetnya yang bergerak seperti itu. Atau medan magnetnya yang statis, tapi luasannya yang bergerak terhadap waktu. Itu bisa juga menghasilkan flux yang berubah terhadap waktu. Atau medan magnet dan luasannya berubah terhadap waktu. Dua-duanya berubah terhadap waktu. Sehingga EMF itu bisa dijelaskan sebagai integral kurel dari intensitas medan listrik terhadap L-nya, luasannya. Yes. Atau sama dengan turunan terhadap waktu dari integral ini adalah kerapatan flux dikalikan dengan luasannya. Jadi karena medan listriknya tadi menghasilkan flux, nah fluxnya itu adalah integral dari kerapatan flux terhadap dikalikan dengan luasannya. Nah, luasannya bisa luasannya yang berubah terhadap waktu atau medan magnetnya yang berubah terhadap waktu. Nah, jika fluxnya itu, kerapatan fluxnya itu berubah terhadap waktu dan luasannya konstan, maka EMF-nya itu sama dengan mean integral turunan dari kerapatan flux terhadap waktu dikalikan dengan ds-nya. Atau kalau kita pakai kurel dari intensitas medan listrik dikalikan dengan ds sama dengan mean turunan dari kerapatan flux terhadap waktu dikalikan ds. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa kurel dari intensitas medan listrik itu sama dengan mean turunan dari kerapatan flux terhadap waktu. Nah, sekarang kalau yang kerapatan fluxnya konstan, kerapatan flux magnetiknya konstan, tapi luasannya yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, ini bisa menggunakan luasan ini di misalkan suatu
atau filamen yang dirubah-rubah sehingga dia mempunyai luasan yang berbeda, tapi kerapatan flux magnetiknya tetap. Sehingga di sini kita punya persamaan di gaya gaya torka yang kemarin, yaitu gaya sama dengan muatan dikalikan kecepatan dikalikan cross dengan kerapatan flux, atau kita ambil F per T-nya, yaitu F per T ini adalah EMF-nya atau apa namanya, sebagai potensial magnetik, yaitu sama dengan kecepatannya ini, kecepatan yang berubahnya ini dikalikan dengan kerapatan fluxnya, atau EMF-nya, yaitu integral dari EM kali dl, atau integral kurel dari kecepatan kalikan kerapatan flux dikalikan dl. Kalau kita punya kerapatan flux magnetiknya itu dari integral dikalikan ds-nya tadi. Sehingga kerapatan ini contoh soal ya, mungkin kita lewati dulu, nanti kita akan bahas. Nah, ini yang mungkin kita bisa langsung membahas dari soal hukum Faraday ini. Kayaknya hukum Faraday-nya cuma sampai di sini ya. Ini masuk ke arus perpindahan. Oke. Mungkin kita stop dulu.